warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Sayyidil Walid Abuya pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhaqqiqin, Kepala Pendidikan Diniyah Formal Ulia, serta asatidz dan ustadzah yang kita muliakan, dan para santri dan mahasantri yang kami banggakan, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita kembali dapat melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini kita rayakan yang ke-78. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini bukanlah hasil pemberian dari negara lain, bukanlah hibah dari bangsa lain, tapi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini diperoleh hasil dari perjuangan para syuhada, para pahlawan, para mujahidin. Mereka mengorbankan harta mereka, bahkan bukan hanya itu, nyawa pun mereka beri. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika dipikir dengan akal, jika dipikir dengan akal sehat, mungkin bangsa Indonesia takkan bisa merdeka. Bagaimana tidak, dulu Indonesia yang hanya punya senjata ala kadarnya, yang hanya berperang menggunakan bambu runcing, menggunakan kayu, menggunakan senjata-senjata yang didapat dari penjajah itu sendiri, kita sekarang bisa merasakan kemerdekaan. Bahkan sampai sekarang ada beberapa orang yang tak percaya bahwa negara Indonesia merdeka dengan perjuangan menggunakan alat ala kadarnya. Tetapi mereka lupa bahwa para pejuang negara Indonesia itu bukan hanya dari kalangan manusia biasa. Banyak para santri yang ikut berjuang. Sebagaimana yang kita ketahui, ada yang namanya resolusi jihad. Karena fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, para santri ikut berperang. Bahkan para ulama, para abuya dan kiai pada saat itu banyak berperang dan banyak yang gugur di medan perang. Maka kalau kita lihat dari sisi itu, tentu tak mustahil, tentu bukanlah sebagai hayalan belaka negara Indonesia mampu merdeka karena perjuangan negara, perjuangan para pahlawan dulu. Oleh karena itu di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara disebutkan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bahwa kita merdeka, bangsa Indonesia merdeka, itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, 17 Agustus adalah waktu yang dipilih oleh para pahlawan sebagai hari kemerdekaan negara Indonesia. Pada saat dulu 17 Agustus itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Bertepatan pada 17 Ramadan itu para perang Badar. 17 Agustus juga sesuai dengan jumlah rakaat salat kita sehari semalam. Maka 17 Agustus selain sebagai momen peringatan kemerdekaan, ini juga momen tasyakuran, hari bersyukur penduduk Indonesia. Sebagaimana salat 17 rakaat adalah momen kita bersyukur karena telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat petikan ucapan khalifati Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap kali musim haji
beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin yang datang untuk pergi berhaji. Beliau mengatakan, ya ahlal Yaman Yamanakum, wa ya ahlal Syam Syamakum, wa ya ahlal Iraq Iraqakum. Wahai ahlus Syam, wahai penduduk Yaman, jagalah negeri Yaman kalian. Wahai penduduk Syam, jagalah Syam kalian. Wahai penduduk Iraq, jagalah Iraq kalian. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena dulu banyak kaum muslimin ketika pergi haji, ketika pergi ke Baitullah, ketika pergi mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW, banyak di antara mereka yang tak mau pulang, yang tak mau balik ke tanah air lagi. Maka Sayyidina Umar ingin mengingatkan, ingat, di negara kalian juga ada Islam, di negara kalian juga butuh dakwah, butuh panggilan, butuh dijaga Islamnya. Oleh karena itu, silakan kembali ke negara masing-masing, cintai tanah air. Maka cinta tanah air merupakan sunnah Rasulullah SAW. Banyak di antara kita generasi sekarang yang mungkin lebih bangga ikut negara lain. Banyak yang ikut Korea misalnya, ikut India, ikut Amerika. Bahkan itu sebenarnya itu bukanlah perintah dari Nabi, bukanlah perintah dari Khulafaur Rasyidin. Yang diperintahkan dari kita adalah cinta tanah air. Kita bangga dengan budaya kita, kita bangga dengan tradisi yang ada di negara kita. Lestarikan tradisi kita, lestarikan budaya kita. Tapi ingat, selagi budaya dan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kemudian marilah kita jadikan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momen perubahan. Merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari jahiliyah. Mungkin pada zaman dahulu perjuangan adalah melawan penjajah yang nampak secara fisik. Tapi pada zaman sekarang, meskipun kita tak berjuang secara fisik, secara hakikat, perjuangan kita lebih berat. Karena yang kita lawan itu tak nampak. Yang kita lawan adalah hawa nafsu. Yang kita lawan adalah keinginan hewan kita. Yang kita lawan adalah pikiran-pikiran jahiliyah kita. Mari kita tengok zaman dahulu, para santri, jangankan untuk meninggalkan rumah, jangankan untuk mondok, ketika disuruh oleh kiainya, disuruh oleh abunya untuk berperang, untuk mengorbankan nyawa, mereka tanpa pikir ikut berperang. Mereka tak pernah berpikir bagaimana nanti kalau saya mati, bagaimana nanti nasib orang tua saya, bagaimana masa depan saya, tak pernah terfikir. Asal guru mereka, abuya mereka, kiai mereka menyuruh untuk berperang, mengorbankan nyawa, maka itulah yang terbaik. Bagaimana dengan kita sekarang, para santri? Sudahkah kita bisa meniru sedikit apa yang dilakukan oleh santri-santri dulu? Apakah ucapan para guru-guru kita, apakah ucapan abuya sudah menjadi yang terbaik menurut kita? Ataukah ketika abuya menyuruh kita masih berpikir, ketika guru-guru memberi nasihat, apakah kita masih berpikir apakah benar baik, apakah benar ini yang terbaik? Seandainya masih sempat seperti itu, jangankan kita untuk berjuang seperti para santri dahulu, mungkin meneruskan, bahkan sedikit mencontoh para santri dahulu saja kita tidak mampu. Maka oleh karena itu, marilah momen 17 ini kita jadikan momen hijrah kita, momen perubahan kita, momen kemerdekaan kita. Merdeka bukan arti bebas. Merdeka artinya kita lepas dari belenggu-belenggu hawa nafsu, belenggu-belenggu keinginan-keinginan setan kita, belenggu-belenggu fikiran jahiliyah kita. Kemudian yang terakhir, marilah kita isi momen kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tak ada manfaatnya, apalagi hal-hal yang melanggar syariat Islam. Karena ingin mengadakan perlombaan, karena ingin mengadakan kegiatan festival, kita melakukan hal-hal yang tak berguna. Banyak perlombaan yang mungkin diantaranya ada
yang lomba pakai pempas lah, yang lomba joget-joget ala TikTok lah, yang lomba-lomba hal yang lain yang di luar dari aturan-aturan syariat Islam. Jangan seperti itu. Silakan kita mengadakan perlombaan, silakan kita mengadakan kegiatan, tapi ingat, kegiatan itu tetap mempunyai makna. Perlombaan yang kita lakukan itu mempunyai arti yang dapat kita petik, sehingga selesai melakukan kegiatan, selesai melakukan perlombaan apapun itu, dapat faedah, dapat makna, dapat yang ada hikmah yang dapat kita ambil. Demikianlah sedikit amanah yang kami sampaikan. Semoga kita bersama-sama dapat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan bukan hanya dari segi penjajahan fisik, tapi juga penjajahan pikiran ataupun penjajahan hawa nafsu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.